wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita sambung dan kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa tawakkulu. Dan di antara macam ibadah adalah tawakal. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Min anwa'il ibadati at-tawakkulu. Di antara bentuk macam ibadah adalah tawakal. Wa huwa tafwidul umuri ila Allah subhanahu wa ta'ala wal i'timadu alaihi. Tawakal dia adalah menyerahkan perkara-perkara kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman. Wa qala ta'ala, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan sembahlah dia, yaitu Allah, dan bertawakkallah kepadanya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qaranahu ma'al ibadati. Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan di dalam ayat ini tadi, menggandengkan tawakal dengan ibadah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tadi juga mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian bertawakal. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadha hasrun, maka ini adalah pembatasan. Lianna taqdimal jari wal majruri 'ala al-fi'li yufidu al-hasra. Karena mendahulukan atau didahulukannya jar dan majrur atas fi'il, maka itu memberikan faedah pembatasan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, yaitu la 'ala ghairi, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakkallah kalian, ya, jika kalian benar-benar beriman, yaitu bertawakkallah hanya kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang beriman apabila mereka disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imanan, maka bertambahlah keimanan mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa 'ala rabbihim, dan kepada Rabb mereka, yaitu Rabbnya. La 'ala ghairihi, tidak kepada selainnya, yaitu hanya kepada Allah. Fatawakkulu ibadatun la yajuzu illa lillahi. Maka oleh sebab itu, tawakal itu adalah ibadah, tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, amma at-tawkilu fima yaqdiru alaihi al-makhluqu. Adapun mewakilkan atau menyerahkan urusan kepada orang yang mampu, ya, kepada orang yang mampu kepadanya dari makhluk, yaitu kepada fima yaqdiru alaihi al-makhluq, terhadap apa-apa yang makhluk mampu kepadanya. Ka'an tuwakkila ahadan yashtari laka hajatan. Kata Syekh Shalih Fauzan, seperti engkau mewakilkan kepada seseorang agar seorang tersebut membelikan kepadamu sesuatu. Yashtari laka hajatan, yang memenuhi kepadamu suatu hajat, atau membelikan untukmu suatu hajat. Wa tuwakkila ahadan ya'malu laka amalan, atau engkau mewakilkan kepada seseorang agar seorang tersebut mengerjakan untukmu sebuah pekerjaan. Hadza jaizun, maka yang seperti ini boleh. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wakkala man yashtari lahu. Ar-Rasul SAW, ya, mewakilkan kepada seseorang untuk membelikan kepada beliau
sesuatu, ya. Wa kana yuwakkilu al-ummala yanubuna anhu fi ba'dil umuri. Dan adalah An-Nabi SAW mewakilkan kepada para pekerja, ya, al-ummal, orang yang mengerjakan sesuatu, yanubuna anhu fi ba'dil umuri, agar mereka menggantikan dari beliau atau darinya fi ba'dil umuri, di dalam sebagian perkara-perkara. Qala ta'ala an ashabil kahfi annahum qalu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, terkait dengan ashabul kahfi, bahwasanya mereka mengatakan, fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka perintahkanlah salah seorang darimu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak ini, dan hendaklah dia melihat, ya, makanan manakah yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan berlaku lemah lembutlah, dan jangan menceritakan tentang atau perihalmu kepada seorang pun. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadza taukilun, maka yang seperti ini adalah mewakilkan, ya. Fattaukilu jaizun, maka mewakilkan atau mengutus seseorang untuk mengerjakan, ya, mewakilkan urusan, maka ini adalah jaizun, adalah perkara yang boleh. Amma at-tawakkulu, adapun tawakkal, fa innahu yakunu khasan billahi azza wa jal. Adapun tawakal itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala, wal inabatu, di antara macam-macam ibadah adalah inabah. Apa itu inabah? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wal inabatu ar-ruju'u. Inabah itu adalah ar-ruju', yaitu kembali. Wal inabatu wa taubatu bima'nan wahidin. Ya. Dan inabah dan taubat itu adalah satu makna, kata beliau. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, wal mahabbatu, dan mahabbah, di antara bentuk ibadah adalah mahabbah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, al-mahabbatu laha maqamun 'azimun fil ibadati. Mahabbah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, memiliki kedudukan yang agung di dalam ibadah. Wa hiya mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala. Maka dia adalah mahabbatullah. Li'anna al-mahabbata 'ala qismaini. Karena mahabbah, kecintaan itu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, itu ada dua macam. Yang pertama, mahabbatu ibadatin, mahabbah yang bersifat ibadah. Wahiyya allati yakunu ma'aha dhullun wa khudu'un lil mahbubi. Mahabbah yang bersifat ibadah ini adalah mahabbah yang bersamanya ada penundukan diri, penghinaan diri, wa khudu'un, dan ya ketundukan, lil mahbubi, kepada yang dicintai. Wa hadhihi la takunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka jenis mahabbah yang seperti ini itu tidak diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kecintaan yang disertai dengan penghinaan diri dan ketundukan diri. Li'annaha mahabbatu ibadatin, karena dia adalah mahabbah yang bersifat ibadah. Amma an-naw'u tsani, adapun jenis macam yang kedua, mahabbah yang kedua adalah wa huwal mahabbatu tabi'iyyatu. Dia adalah mahabbah yang bersifat tabi'i, tabiat. Ka'an tuhibbal mala, seperti engkau mencintai atau menyukai harta. Wa tuhibba zaujataka, seperti engkau mencintai istrimu. Wa tuhibba auladaka, atau engkau mencintai anak-anakmu. Wa tuhibba walidaika, atau engkau mencintai kedua orang tuamu. Wa tuhibba man ahsana ilaika, dan engkau mencintai kepada orang yang berbuat baik kepada dirimu. Hadhihi mahabbatun tabi'iyyatun, maka yang seperti ini adalah mahabbah yang bersifat tabiat. La tu'addu minal ibadati, tidak termasuk
sebagai ibadah. Li'annaha laisa ma'aha dhullun wa laisa ma'aha khudu'un. Alasannya kenapa? Karena di dalam mahabbah yang seperti ini tidak ada di dalamnya penghinaan diri dan tidak ada bersamanya ya ketundukan diri. Wa innama hiya mawaddatun mujarradatun. Hanya saja dia adalah kecintaan yang murni. Illa idza qaddama mahabbata hadhil asya'i ala mahabbatillahi ta'ala. Kecuali apabila seorang tersebut mendahulukan kecintaan kepada hal-hal ini tadi di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yakunu alaihi wa'idun syadidun. Maka kalau sudah seperti itu, dia akan mendapatkan ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, apabila ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, atau harta-harta kekayaan yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, atau perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, atau tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, fallahu la yuqaddamu ala mahabbatihi mahabbatu syai'in minal amwali wal auladi wal biladi wa ghairi dhalik. Maka Allah tidak dikedepankan darinya kecintaan, ya, tidak didahulukan dari Allah, atau tidak didahulukan kecintaan Allah itu kecintaan yang lain. Dari kecintaan-kecintaan harta, kecintaan kepada anak-anak, kecintaan kepada negeri, dan yang lain sebagainya. Maksudnya, kecintaan Allah tidak boleh, ya, kecintaan kepada selain Allah tidak boleh didahulukan kepada kecintaan kepada Allah. Fa in ta'aradat mahabbatullahi ma'a mahabbati ghairihi minal amwali wal auladi fa innahu yuqaddimu mahabbatallahi. Apabila bertentangan, ya, antara mahabbah kepada Allah bersamaan dengan mahabbah kepada selain Allah dari kecintaan kepada harta dan anak-anak, maka seorang tersebut harus mendahulukan mahabbatallahi, yaitu kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.